detail ceritanya Pak yang tema itu. Jadi intinya ya akhirnya bikin spasial. Nah spasialnya itu kan kepulauan. Itu kan satu pulau. Enggak, cuma ngambil desa di Bandanera itu. Di Tual. Oh Tual. Yang Bandanera itu universitasnya. Oh, nama dia mahasiswanya ke Tual. Wow. Terus yang NTT di dekat yang untuk perburuan ikan paus itu, Malura itu. Nah, akhirnya ya outputnya adalah ada apa namanya yang angkatan sekarang ini kontribusi terhadap pembangunan pangkalan data. Nah, pangkalan datanya ada di desa. Nah, termasuk desanya membuat perdes untuk menunjuk kader yang akan terlibat di sini, sehingga ketika mahasiswa pulang ini diteruskan lagi. Terus ya, punya pangkalan datanya ya terutama di pangan lokal. Oh, data pangan ya? Data pangan lokal. Nah, ternyata setelah kita trace itu banyak banget itemnya itu. Dan itu masih menjadi pengetahuan lokal? Ya, ada yang udah hilang juga. Nah, pangan lokal itu kan ada pangan liar dan termasuk yang air ya, macam-macam itu. Nah, itu yang diteliti, dipetakan. Sambil selama 4 bulan itu mereka bisa melakukan apa kalau umpamanya baru pada tingkat coba deh supaya menyelamatkan benih gitu ya, udah bikin benih lah apa itu supaya orang tidak data memang besok ngomong. Nah, mungkin saya dikasih cerita membuat perencanaan berbasis data ya untuk menghasilkan kesadaran tentang pangan lokal itu gimana ceritanya? Ya kan justru umpamanya satu contoh aja ya, umpamanya sagu ini udah berubah nih, orang sudah beras, umpamanya kayak gitulah, model-model kayak gitu. Nah ini terus harus gimana? Makanya salah satu yang kita ini juga pemerintah daerah, hanya diharapkan pemerintah daerah punya maka gini, sebetulnya kenapa pangkalan data supaya ketika desa maupun pemerintah daerah merencanakan itu ada datanya gitu loh. Karena selama ini saya sama Rum itu mencoba meneliti itu hampir rata-rata data itu data apa saja itu basisnya itu provinsi. Jadi ilmu desa ya. Nah yang basis desa itu nggak ada. Mau data kematian bayi kayak mau data pangan kayak mau pendidikan nggak ada. Yang dari Kemendes itu nggak ada. Ya nggak sedetail itu ya, nggak sedetail itu, kecuali kayak Pak Bung Harjo memang sejak awal kita udah kamu harus mulai dari data dari basis. Lalu kira-kira itulah data yang dikumpulkan baik data awal maupun data akumulasinya itu seberapa detail? Misalnya kalau pangan ini kan cara mengolahnya, sampai ke tingkat itu, itu sampai dikodifikasi karena ini Dirjen Kebudayaan kan itu aja problem kan. Dirjen Kebudayaan selama ini hanya dianggap ngurusi kesenian sama berbakalan. Kalau tiba-tiba ngurusi pangan, karena pangan tidak pernah dianggap dalam tanda kutip itu sebagai kebudayaan. Kalau undang-undang pemajuan budaya itu ya masih narasi lama. Enggak, kalau yang baru udah masuk. Yang baru. Tapi kesan saya lebih banyak ngurusi kuno-kuno. Nah itu memang ya. Aku sempat ngobrol sama Pak Hanfai kan. Ya ini problemnya di situ Mas itu. Dan sebetulnya Dirjen Kebudayaan itu juga mengadopsi UNESCO sebetulnya. Kita jadi UNESCO. Iya. Jadi begitu membawa isu kedaulatan pangan juga problem juga di tingkat birokrasinya juga nggak paham gitu loh. Dan paham belajar ya. Ya makanya adalah kita bikinan aja contoh aja dah.
Oke. Ini satu angkatan ini. Lalu kalau datanya itu bersifat berbentuk tadi etnografik, lalu kan data ini kan harus mudah diakses. Nah, Lalu dari pangkalan data itu, pangkalan data intinya kan mengumpulkan kayak saya bikin pangkalan data nih. Tapi yang saya keluarkan itu yang udah kita olah. Yang dipublikasikan itu yang semuanya kita publikasikan. Itu di-keep di pangkalannya. Tapi dari data yang sudah terkumpul itu mana yang menarik kita olah dan bisa dipublish, bisa diakses umum. Oke, jadi ada kotak-kotak di dalam manajemen datanya itu ya? Iya, karena nanti kalau kita publish malah yang ngambil kan malah industri. Rakyatnya belum siap. Mulai dikerjain benar. Kita ke industrial yang ini udah berat. Ya, kalau menurut saya kalau sampahnya ada datanya itu jauh lebih mudah. Ya salah satu, ya gini, kalau ini di branding sebagai living laboratory, manajemen data itu diwajibkan. Ya. Dan untuk sementara saya bayangkan tugasnya pusat studi itu kompilasi, milah-milih data itu sehingga bisa menjadi pengetahuan umum. Kayak saya di sini kan yang semester ini karena sekarang udah punya aplikasinya. Jadi setiap orang tua dan anak menentukan sumber belajar di sekitar rumah minimal 3. Nah, satu semester anak memilih satu yang dia ambil untuk riset satu semester. Macam-macam, ada yang pabrik tahu lah, ada yang kerajinan perak, ada yang tergantung dia yang tertarik. Saya perlu ngasih briefing kepada teman-teman yang menonton nih. Filosofi pendidikannya Pak Toto di Salam ini adalah pintu ilmu itu riset. Pembelajaran itu basisnya riset. Ya kalau kontekstual ya mau nggak mau harus di situ kan. Jadi bukan pendidikan lalu riset lalu pengajian. Ada loh Mas yang memilih risetnya itu kuburan. Coba anak ini kelas 5 SD memilih kuburan. Orang pada lo kok kuburan lo kamu mana sih, kuburan menarik dong. Bisa diikutin sejarahnya dulu yang bikin kuburan siapa, yang dikubur di situ kelas sosial apa, atau itu bisa diikuti. Tapi Pak, di negara-negara maju itu secara lokal kita itu dia gitu. Dan kita tidak terbiasa karena sejarah itu kan tergantung pemenang kontes sosial. Saya sebetulnya saya itu sebenarnya referensinya bikin salam itu adalah suku Boti. Di suku Boti itu di Nusa Tenggara. Jadi itu daerah Soke itu, Timor Tengah Selatan. Jadi kalau mau ke Timor Leste itu kelewatan. Nah, saya di sana 2 kali. Saya yang pertama saya tinggal di sana 1 bulan, yang kedua 2 bulan. Iya. Assalamualaikum. Dari perencanaan dia memiliki instrumen yang dia bikin sendiri dengan DB, tentu saja dengan kita dampingi. Lalu itu menjadi apa namanya? Jadi kita nggak perlu tuntutan kita kan apa yang sudah dia bikin tuh, apa yang sudah dia rencanakan. Dan saya pikir dari situ itu kalau kita mau ngomong SKS juga udah bisa bisa di record dari situ juga. Terus yang kedua adalah magang itu sendiri, selain tadi riset juga harus terjun, harus melakukan di sana. Ya tergantung apa namanya, tergantung lokasi yang dia magangnya apa ya. Kalau dia harus dengan kejelasan tujuan ya, tidak hanya segala buang waktu. Itu jelas lah. Kalau di peternakan ya dia harus terlibat di hal-hal penting apa di dalam peternakan itu. Dan di peternakan pun juga ada banyak sekian kriteria yang kita pilih. Nanti bisa jadi kita bisa aja mereka juga selain mungkin nanti harus menulis ya tuntutannya, itu juga setiap hari dia juga bisa mengisi
mengisi medsos yang dia punya terhadap materi-materi yang Dan itu dibijaki. itu yang bisa menjadi bagian yang bisa menjadi nilai gitu loh. Oke, ini kaitannya dengan apa namanya logbook. Ya, jadi Logbooknya itu harus sampai sedetail meminta caption atau link sosial medianya lalu disambungkan ke situ, karena itu jejak proses pembelajaran. bahkan yang di notebooknya itu kemarin yang mahasiswa di NTT sama Maluku itu sampai ke tingkat kita ngambil modelnya Kikigaki itu ya universitas di Jepang itu yang sangat sederhana karena dia harus nyatet tiap hari itu. Nah oke, kalau bisa kayak gitu bagus, tapi minimal nanti di captionnya itu harus bunyi gitu loh, selain visual. Umpamanya Instagram gitu ya, captionnya ya caption yang berkaitan pada apa yang dia lakukan di sana. Dan itu menandai komitmen dia untuk menggeluti. Ya, jadi tadi dari perencanaan itu sebetulnya supaya dia punya rencana yang dia bikin sendiri. Yang kedua juga mendapatkan instrumen yang bisa dibikin dari situ. Yang ketiga, ini wajib karena dia live in di sana ya, dia harus terjun terhadap apa yang ada di sana. Nah, yang menjadi sisi baik dari tradisi kuliah di universitas itu kan bisa mendatangkan tokoh-tokoh inspiratif, tetapi itu tidak dengan mudah dijabarkan menjadi praksis. Nah, deretan inspirasi ini kalau bisa dibentang dari ujung ke ujung itu akan menjadi koleksi pengetahuan untuk menginspirasi siapapun kapan. Nah, syukur-syukur nanti ada tim audiovisualnya ya. Makanya kayak saya di sini ada anak yang kelas 2 SD ini. Dia milih karena dia dekat dengan salah satu tukang kayu di sini, dia milih risetnya membuat meja kursi. Ini kelas 2 SD ini. Ya yang bikin tentu saja bukan, tapi si anak ini kan akan ikut. Nah sebetulnya sejak dari ini mau bikin seperti apa, lalu dia juga survei harga ke toko material, dia udah belajar baca tulisnya dari situ sampai dibikin. Nah nanti dia presentasinya adalah dari proses tadi itu, dia akan presentasi. Jadi baca tulis itu menjadi hidden curriculum. Betul, jadi baca tulisnya ya dari apa yang dia lakukan itu gitu loh, bukan ngafalin ini ayat ini bapak ini nggak kayak gitu. Ya dia nulisnya ya dari kursi, meja, bahkan pertama kemarin dia survei ke toko itu udah harga apa, udah berapa rupiah, udah kayak gitu. Iya, dan nanti sampai ke ukuran kan langsung aja, kalau ukuran ya senti, udah dia beli meteran, jadi udah langsung gitu lah. Oh bahwa ini meja ukurannya tingginya 40 cm, udah kayak gitu. Juga mengenal bentuk karena segi 4 ada lingkaran dan macam-macam. Kira-kira gambarannya kalau customize untuk masing-masing individu ya. Sangat beda setiap anak. Ini tantangan yang saya bayangkan ketika ada 250 orang selera dan latar belakangnya beda-beda, sehingga harus dikontekstualisasikan. Mungkin akan sangat bagus kalau dari 200 orang itu memang pilihannya mendekati apa yang dia mau. Tentu saja agak sulit ya. Karena dan itu kan tergantung tadi pengelompokan. Kelompok itu. Nah kalau orang anak itu sudah punya concern terhadap apa yang dia ada di apa yang akan menjadi dia magangnya, ya itu pasti akan faktornya akan lebih bagus. Tapi kalau enggak ya tantangannya ya kan di dunia ini kan tidak berangkat dari apa yang kita suka. Saya kalau yang berangkat apa yang dia suka itu cuma kelas 1 sampai kelas 3 SD. Kalau 4 ke atas sudah bukan apa yang dia suka, apa yang wajib dikerjakan.
Nah, apa yang kita suka nang Indonesia kita emang Tommy Soeharto tok sing iso, iso. Dia seneng mobil, iso duwe pabrik mobil, terus pesawat di perusahaan. Nah, iya, itu loh. Kalau kita, saya kan sehari-hari mengerjakan sesuatu yang nggak saya sukai. Kira-kira itu sih. Terus duit. Dan itu tantangannya nanti umpamanya ada mahasiswa-mahasiswa yang bisa jadi tidak terlalu concern terhadap. Nah ini caranya mengakomodir Pak, karena untuk efisiensi kan perlu Ya, dikelompokkan. paling tidak kalau yang dia tidak ya nanti makanya sejak awal harus sudah jelas dulu di tempat magangnya, sehingga mungkin bisa tawarannya itu mereka mungkin udah memilih. Misalnya gini, ini yang dari 250 mahasiswa itu Ya. kan ada yang dari universitas lain di Ya. luar Jogja. Ya, Dan karena satu dan lain hal dia tidak ingin tinggal di Jogja. Kalau dia bikin eksperimentasi bisa dimonitor melalui logbook, lalu kemudian dia tidak berada di stasiun yang kita tentukan. Ya. Nggak apa-apa, tapi kan jelas pilihannya dia di mana. Ya, artinya tadi tetap terdeteksi oleh pembuatan. Menurut saya gini, menurut saya yang paling penting kecuali kayak kalau agak yang harus spesifik menurut saya, umpamanya ternak itu kan spesifik. Umpamanya dia di sentra batik itu spesifik gitu loh. Jangan kalau di desa itu kan siapa saja agak isunya agak luas gitu loh. Umpamanya gitu, nanti berarti ada dua umpamanya yang di desa. Yang di desa berarti ada isu yang penting di situ plus mengenal desa. Meskipun di sana Ya, sendiri ya. tapi harus ada yang spesifik yang mau di. Kalau nggak spesifik susah. Ya agak susah. Dalam cerita Pak Ya. Mentransformasikannya juga susah karena sebetulnya spesifikasi halnya itu juga yaitu media mentoringnya itu lebih gampang untuk membawa ke teori, untuk membawa ke bahkan sikap itu lebih mudah. Yang Kalau sampah itu kan juga spesifik kan. Ya, bagi saya situasi terbalik Pak. Nah, kalau umpamanya mereka tidak terlalu concern terhadap isunya, tetapi kalau concern terhadap risetnya kan nggak apa-apa juga. Ya pasti akan macam-macam nanti. Ya. Jadi ini supaya adil kan harus ada klasifikasi. Ya, syukur-syukur dia juga concern terhadap isunya, itu jauh lebih pasti akan berbeda ya. Ini apa passionnya, terus. Lalu tadi yang spesifik yang harus kita bikin spesifik kan ini kan proyeknya kan proyek kewirausahaan. Ya. Saya sudah woro-woro dan menanyakan berulang dalam diskusi internal di tim di Direktorat Mahasiswa itu. Oke lah, jangan sampai karena atas nama kewirausahaan lalu harus bikin produk tertentu dan sebagainya. Oh ya, itu bisa terlalu spesifik sehingga malah justru kecuali dia eksperimen di sana. Iya, tapi tidak harus begitu loh. Kalau dia eksperimen, umpamanya yang di peternakan dia ikut eksperimen di susu dijadikan apa, nah itu boleh nggak apa-apa. Iya, tapi kalau nggak ada eksperimennya ya jangan ngomong produk dong. Nah, oleh karena itu jangan terpaku itu sehingga penugasannya terlalu kaku. Ya, betul. Jadi kalau saya di Salam, kalau ada anak yang risetnya di tengah-tengah risetnya itu eksperimen, melakukan uji coba, nah itu baru baru sama juga. Jadi kita cemburkan uji coba lalu magang itu kan sudah ada rencana dari awal sehingga magang itu rencana dia sendiri gitu. Nah, eksperimen itu bisa gagal, bisa berhasil, nggak apa-apa. Nanti kegagalannya itu sendiri jangan dinilai nilainya buruk. Ini juga bagian dari pembelajaran. Aku jadi ingat dengan cerita anak eksperimentasi penetasan lalu telur dari supermarket terasa ditaskan. Terus dari apa sih kondisikan? Rasa diriset. Jadi menurut saya kalau memang ada mahasiswa yang di sana dia melakukan uji coba selain riset dan lain-lain, ya itu pasti akan ada karya. Karya bisa dalam inilah yang bisa jadi usaha kayak apa. Mungkin eksperimennya gagal nggak apa-apa. Nah, yang saya bayangkan Pak di dalam fase pre-immersion, fase pengarahan itu,
kita semacam petakan aspek-aspek dari entrepreneurship. Ya. Ada entrepreneurship yang urusannya dagang lalu punya komoditi tentunya. Yang kedua itu entrepreneurship kaitannya dengan menggunakan logika bisnis untuk mengatasi masalah-masalah sosial, lalu namanya socio-entrepreneurship. Lalu menggunakan teknologi untuk bisa mengelola secara kreatif out of the box, itu technopreneurship. Lalu ada konsep entrepreneurial birokrasi. Itu juga ada sekian banyak wajah-wajah entrepreneurship kayak yang entrepreneurship itu kan sebenarnya sikap sebetulnya. Sikap dalam pengertian saya usahanya harus bermanfaat untuk orang lain. Tapi andalannya dengan jasa itu loh. Itu kan sebenarnya kan teori pasar itu memiliki keniscayaan, tetapi itu juga seakan-akan untuk atasi masalah sosial gitu. Itu kan ada rumusnya. Nah, di fase pengantar ini harus ada sisi. Nah, silakan Anda melakukan stretching di mana gitu, sehingga ketika terjun ke lapangan itu dengan kesadaran aspek yang ada di bisa jadi dia cuma mau jadi pemasak ya nggak apa-apa juga. Atau jadi birokrat tetapi nalarnya tetap sehingga birokrasinya diacak-acak. Jadi seperti Pak Yudi itu kan orang taat teori birokrasi kan? Ya dia aja keyakinannya bahwa saya akan membuat perubahan melalui kekuasaan. Kan dia pegang kekuasaan. Nah, dari kekuasaan itu supaya saya tidak fasis, maka didistribusikan kekuasaannya. Nah, dia petakan itu mana yang ditangani oleh pemerintah desa, hal-hal apa yang harus ditangani oleh masyarakat. Nah, umpamanya kayak sampah. Nah, sampah itu nggak boleh pemerintah desa. Sampah itu harus ditangani oleh kelompok masyarakat. Nah, ternyata kelompoknya belum ada. Nah, tugasnya pemerintah desa menginisiasi supaya ada umpamanya kayak gitu. Atau juga misalnya tadi sampah itu sebagai tema besar. Lalu di sini ada kreativitasnya lurah itu. Lalu Pak Yudi itu justru tadi logikanya menjadi birokrat paling bawah, tapi pada saat jamnya bisa mundur kemana-mana. Itu kan karena itu juga nanti kan sebenarnya kalau kita umpamanya yang teman-teman yang akan disampah, itu kan ini mata rantainya kan panjang dan juga sisinya banyak. Bisa jadi saya akan memilih di sini. Nah, itu dia tadi cara menjuruskan mengelompokkan itu. Umpamanya bahwa magang ini juga memberi inspirasi kepada mahasiswa untuk mengambil jadi bahan hidup dia, nggak apa-apa. Ini saya sedang mensimulasikan 250 orang punya ide lalu harus diarahkan. Jadi basis untuk menentukan orientasi itu. Tapi paling tidak nanti mungkin ketika bagi kelompok itu menjadi penting. Nah itu saya sudah terutama langkahnya tentu saja harus diinformasikan dari magang ini akan ada A, B, C, D. Syukur-syukur dia milih. Ini ospeknya di situ ya. Itu milih dia. Nah, sehingga setelah milih baru dikelompokkan. Bahwa nanti mungkin akan ada intervensi. Kamu bisa nggak pindah, itu soal teknis lagi. Itu kalau memang nggak cocok kan dia dikasih kesempatan untuk meloncat kemana gitu, supaya rencananya menjadi lebih. Tapi menurut saya langkahnya harus ditawarin, Mas. Jadi informasi magangnya di mana harus sudah ada dulu, sehingga mereka sudah milih sejak awal. Nah, itu akan jauh lebih tadi pada ada ini minta arahan cara mengurutkan. Apakah kita dorong mereka masuk ke afiliasi ke stadion lapangan itu dulu, baru nanti temanya, ataukah temanya dulu lalu baru, atau dua-duanya dipikir baru? Karena waktunya pendek menurut saya harus temanya harus di toh kan, makanya tadi saya awal ngatur itu ini mau di mana aja stasiunnya. Nah, maka tetapkan dulu stasiunnya. Kalau yang tema-tema yang bisa di-cover, kecuali anak-anak yang di luar Jogja yang dia akan memilih sendiri itu soal lain. Tetapi yang di-give oleh panitia sendiri menurut saya harus sudah ditawarkan. Temanya, jadi tema ditawarkan,
nanti mereka mendaftar sudah memilih temanya dan baru bagi kelompok. ada negosiasi dilayani Ya, kira-kira itu. mungkin pasti akan ada negosiasi atau bahkan mungkin juga nego dari kita juga, karena kalau dibagi kelompok mungkin udah terlalu banyak di Dan pilih kita nggak bisa melayani. umpamanya bisa itu kan soal teknis bisa dinego. Tapi kalau menurut saya lebih baik ditawarkan dulu teknisnya, isunya. Proses negosiasi. Kalau Karena biasanya sekali lagi kalau mereka pilihannya adalah yang mereka dekat, yang mereka agak minati, itu akan membantu sehari-harinya. kenyamanannya. Tapi dekat ini ada dua, dekat dari segi emosi atau topik Ya. keahliannya, atau dekat spasial, Ya, dekat betul. mediri. Nah, tapi kalau menurut saya kalau bisa dekat Substansinya ya. substansinya. Orang pegang rumor-rumor lalu dari kasus mediri malah Ya. kesan saya justru Ya. ketika dekat dengan rumahnya sendiri nggak ketemu masalah. Nah itu beda lagi nanti. Wong live in itu sendiri juga jadi faktor. Nah itu manfaat live in yang selama ini jenengan sudah kodifikasi, sudah alami, mendampingi sekian banyak kasus, itu apa manfaat live in supaya kita bisa Nah, meyakinkan. live in itu sendiri nanti kita lihat dia akan tinggal di mana, di rumah warga atau kalau yang seperti yang dua tempat saya ini kan di tempat warga. Nah itu anunya apa tadi catatannya namanya logbooknya itu sejak dia bagaimana gaul dengan yang punya rumah itu kayak apa, dan mulai dari situ. Lulus sepatu paling jauh Sampai ke urusan pangan itu. Begini yang sebagian teka-teki sudah mulai terurai Pak, ini sudah bisa menjabarkan Nanti anunya panduannya tak kirim. G. Mas Purwo. Jadi di belakangnya Cito ternyata kan nggak ada orang yang lebih kayak gini lah dulu. Iya. Ya, kembali ke ritme normal. Karena anu ya itu juga mekanik itu juga akhirnya membunuh. Dan ini kediktatoran orang-orang mekanik sangat Iya. luar, karena administrasi pendidikan ini lebih diurus oleh orang-orang mekanik dan melakukan diktatorship melalui Iya. IT. Saya di sini kan yang administrasi khusus, ada orang khusus satu kan, fasilitator jangan mikir itu. Ya, tapi kan orang-orang teknik ini kan harus paham logika sosialnya. Yang paling penting malah paham maunya pemerintah juga. Itu kan ditanya dengan Iya. anu ya, Iya. swasta ya, Iya. rada inovatif lagi, rada luar pakem. Iya. Ya. Ya justru karena pemerintah serba teknis itu, mekanik itu. Ya memang persoalannya kalau apalagi negara yang segini besar kan ada dia kan yang penting yang di dalam pikirannya kan angka, bukan itu menungso. Ini aku rasa bedino ketemu jenengkong begini. Orang perasaan ya. Nah itu kan kontradiksi di pendidikan kan seperti itu. Sementara sebenarnya kalau mau tak usut itu sebenarnya guru udah sibuk nggak laporan ki apa atau janjian, dan itu nggak substansi sama sekali. Coba ada nggak laporan tentang kecenderungan anak di sekolahannya? Nggak ada. Ijane saya bendino sibuk ngisi apa ngono. Tapi itu saya dapatkan ketika anakku setelah mengabdi. Nah iya kan. Jadi misalnya ketika rapotan, nah rapotan yang ini kan ono tulisannya macam-macam. Iya, Rapotan itu dibacakan laporan Iya. tertulis, lalu dibacakan paragraf-paragraf, Iya. lalu ada statement yang saya tergelitik. Anak Anda sudah sadar akan hak. Iya. Cirinya apa loh? Itu dinakali oleh temannya lalu saya bisa membela. Nanti bagi saya itu cerewet, cengeng. Di sini begitu, anak ini sudah bisa sudah tumbuh solidaritasnya. Ada contohnya pada tanggal sekian. Gitu. Nah itu saya dapatkan sehingga saya yang diamati dosen dan Iya. guru yang dilaporkan itu, dan
Di sana guru sekolah itu di dalam satu ruangan itu 2 orang. Iya. Dan di sini kan 15 orang. Di sini 15 orang, tapi kan dibagi mentor. Nah, ya itu. Jadi yang di kelas itu adalah kalau sedang membahas seluruh riset supaya menjadi pengetahuan bersama. Tapi selebihnya nggak di kelas. Mereka berkelompok, ada kadang-kadang individual. Kan ada anak juga yang nggak bisa di kelas. Yang penting makanya saya sebut mentor ini. Nah, yang fasilitatornya itu kalau udah bareng-bareng itu, kalau mentoring itu individual. Ini sisa persoalan Pak, caranya menatap barisan mentor itu gimana? Wah ya, waktu saya di sini ya tak tungguin, nggak bisa. Dan yang jelas jumlah itu menentukan. Kenapa saya rasio antara mahasiswa dengan mentor? Kami di sini menentukan nggak boleh lebih dari 15. Karena itu udah menyangkut macam-macam lah, menyangkut keterampilan komunikasi, relasi. Apalagi anak-anak ya, apalagi anak-anak. Nah kalau yang kayak SMA tadi kan pada itu udah punya agenda sendiri mereka. Itu tadi SMA. Nah, kadang-kadang ya bisa aja mereka jalannya malam atau apa, dia punya kesepakatan sendiri. Lagi-lagi lagu bahan musik apa? Tapi saya juga tantangannya kan sama aja, orang Salam ini kan juga produk dari pendidikan itu juga, setengah mati juga, kadang-kadang ya ketemu yang aneh-aneh juga. Masih sepleterannya tuh masih kuat. Saya yang belum, ya dari yang ada itu mungkin 50% ya benar-benar udah salam gitu. Malah masalah-masalah kayak gitu. Standarnya beda ya. Ya, jadi paling enggak anak-anak yang mau pindah dari sini udah ngerti anunya lah, mesti ngapain di sana. Sip, terus